Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tivan, kuliah di Universitas Muslim Buton, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau bisa disebut dengan PGSD. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sepengetahuan saya tentang hakikat berbicara. Di sini saya cuman ambil yang cuman 4 poin saja. Yang pertama itu adalah berbicara dan menyimak adalah kegiatan resiprokal. Yang kedua, berbicara adalah ekspresi kreatif. Yang ketiga, berbicara adalah tingkah laku. Yang keempat, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu berbicara dan menyimak adalah kegiatan resiprokal. Di sini saya coba ambilkan contoh, misalkan ada dua individu atau dua orang saling curhat atau saling bertukar pikiran. Nah, di sini pasti ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Yang dinamakan dengan kegiatan resiprokal itu adalah yang resiprokal itu kan dia itu kan bisa disebut dengan seperti timbal balik. Nah, yang tadinya si A dia berbicara dan si B dia menyimak. Nah, pasti si A yang tadinya berbicara terus dia akan menyimak lagi, dan si B yang tadinya dia menyimak pasti dia akan berbicara lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan resiprokal, timbal balik ya. Yang tadinya berbicara terus menyimak lagi, yang tadinya menyimak terus berbicara lagi. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan resiprokal atau timbal balik. Langsung saja kita masuk ke poin kedua, yaitu berbicara adalah ekspresi kreatif. Di sini kita ambil contoh, kita melihat teman-teman atau dosen atau guru-guru, mereka berbicara pasti mereka sambil menggerakkan tubuh mereka, atau salah satunya tangan mereka, menggunakan tangan mereka sambil jalan, atau ada yang duduk terus menggunakan tangannya sambil berbicara. Nah, inilah yang dinamakan dengan kreatif. Mereka berbicara sambil menggerakkan tangannya, itu adalah salah satu faktor kreatif dalam berbicara. Nah, jadi kalau misalnya kalau ada orang duduk begini, duduk diam, terus dia berbicara, apakah ini yang dinamakan dengan kreatif? Kalau saya sih, kalau pendapat saya, itu tidak dinamakan dengan kreatif, karena dia cuman diam saja. Dia situ tidak menunjukkan kreatifnya sedikit begitu. Tapi kalau ada orang duduk begini, baru dia menjelaskan kayak berbicara adalah menyimak adalah begitu. Nah, resiprokal adalah begini. Ah, inilah yang dinamakan dengan ekspresi kreatif dalam orang berbicara. Oke, itu saja. Dan yang ketiga, kita masuk poin ketiga. Berbicara adalah tingkah laku. Berbicara adalah tingkah laku. Di sini kita ambil contoh saja, kepada teman-teman atau kepada orang-orang terdekat. Mereka kalau misalkan kalau kita ketemu orang baru tuh, atau kita lihat dosen baru atau guru baru, mereka kalau kita melihat mereka dari kalau misalnya kita kepo, guru ini mereka ini tegas atau lemah lembut deh. Kita kalau saya melihatnya dari mereka berbicara. Pasti misalkan dosen baru, mereka berbicara dengan lemah lembut, atau teman-teman baru atau kerabat baru, mereka berbicara dengan lemah lembut. Ada juga yang berbicara dengan tegas. Nah, di situ saya pasti akan di situ mereka berbicara dengan lemah lembut dan ketegasan itu adalah di situ mereka menunjukkan tingkah laku mereka bahwa mereka itu tegas begitu. Kan kalau ada teman-teman atau kerabat-kerabat atau sahabat-sahabat atau guru-guru atau dosen-dosen, kalau mereka berbicara dengan lemah lembut, itu berarti mereka menunjukkan bahwa mereka itu lemah lembut. Dan kalau ada yang berbicara tegas atau keras suaranya, itu berarti orangnya itu kayak tegas begitu, dia tidak lemah lembut begitu. Mungkin itu saja dari saya. Dan kita masuk di sini poin keempat,
Dan poin keempat adalah poin terakhir dari penjelasan saya hari ini. Poin terakhir itu adalah berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Kayak misalkan saya berbicara sama teman-teman kayak cerita-cerita, saya pasti berbicara supaya saya bisa berkomunikasi sama mereka. Misalkan kalau misalkan kayak saya lagi sakit hati, pasti saya akan komunikasi, saya habis putus cinta begini, begini, saya gitu. Jadi yang namanya dengan berbicara adalah proses individu berkomunikasi, dan itu dengan menggunakan mulut, terus dia berbicara kepada teman-teman, atau dia maju ke depan, atau dia presentasikan tentang penelitiannya atau apa saja, yang penting dia berbicara, dan atau dia menyampaikan informasi, atau pokoknya yang intinya dia sedang berbicara. Oke, begitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mohon maaf dari kekurangan saya, atau dari mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan sekarang ini mungkin ada salah-salahnya, karena saya masih belajar, Pak. Begitu, Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.